Hey, balik lagi di channel ini. Cerita kita kali ini, wah seru banget. Kita bakal bahas tentang apartemen mewah, cowok ganteng, dan duit segunung. Karena Chanu dari Astro baru aja lempar granat secara finansial dengan beli penthouse super mewah. Iya, semudah itu. Internet langsung heboh dan jujur aja, kita juga. Jadi siapin minuman, selonjoran, dan mari kita bedah cerita soal impian punya rumah mewah, perjuangan dunia K-pop, dan momen-momen manis dari idol favorit kita. Coba bayangin, tahun 2021. Saat sebagian dari kita panik nyetok tisu toilet atau lupa password Netflix, Chanu malah lagi sibuk ambil langkah gede. Dia beli penthouse. Tapi bukan sembarang penthouse, ini yang kayak di drama Korea. Letaknya di Cheongdam-dong, Gangnam. Tahu dong, daerah elit yang tetangganya buang sampah pakai baju branded dan minimarketnya mungkin jual mie instan rasa truffle. Beneran kelas atas. Waktu itu, Chanu udah jadi pusat perhatian sejak debut di tahun 2015. 6 tahun di industri, dan dia bukan cuma bertahan, tapi makin bersinar. Nyanyi, jago, acting, juga keren. Muka kayak karakter utama drama pas lagi beli kopi aja, ya jelas. Tapi di balik kulit kinclong dan senyum maut itu, dia orang yang kerja keras banget. Terus bagian yang bikin kaget, harga penthouse-nya sekitar 4,9 miliar won. Kalau dirupiahin, wah, puluhan miliar. Dan ini di daerah Cheongdam-dong, Gangnam. Daerah ini tuh kayak Beverly Hills-nya Seoul, tapi versi Korea yang lebih wangi skincare dan nggak banyak paparazzi. Dan yang bikin makin menarik, satu lantai cuma ada satu unit. Bayangin, satu lantai satu orang doang. Mimpi banget buat yang suka ketenangan. Nggak ada tetangga random di lift, nggak ada bau aneh di lorong, yang ada cuma ketenangan dan lampu ruangan yang cozy. Tapi tunggu dulu, apartemen ini dulunya bukan apartemen sembarangan. Ini dulunya punya Choi Chun, petinggi di Samsung C&T. Tipe orang yang ngopi pakai bubuk emas dan tanda tangan kontrak miliaran sebelum sarapan. Tempat ini udah mewah dari sananya, tapi begitu dibeli sama Eunwoo, langsung jadi legendaris. Dan dia bayarnya gimana? Lunas, tunai. Nggak pakai nyicil, nggak pakai pinjaman, cuma modal duit dan ketenangan. Internet langsung meledak. Warganet rame-rame komentar kayak, siapa yang beli penthouse kayak beli snack? Dan cash? Ini sih power banget. Begitu beritanya nyebar, media sosial langsung rame kayak kembang api. Fans pada heboh kayak baru menang undian. Ada yang setengah bangga, setengah iri, 100% shock. Apalagi waktu sadar dia ngelakuin ini di umur 24. Netizen langsung pada nge-freeze. Komennya kayak, lah, ini anak nge-cheat hidup ya? Rasanya kayak nonton cerita underdog jadi raja. Padahal Eunwoo dari awal emang udah kayak pangeran dan pahlawan sekaligus. Tapi kita harus kasih penghargaan juga ke prosesnya, karena ini bukan hasil hoki atau glow up instan. Ini hasil kerja keras konsisten. Sebelum dia bisa beli penthouse segede itu, Eunwoo udah jungkir balik. Bagi waktu antara jadwal Astro, main drama hits kayak My ID is Gangnam Beauty, Rookie Historian Kwoyoung, dan True Beauty. Dia ngasih bakat, visual, sama aura yang bikin jatuh hati semua. Tiap proyek itu kayak anak tangga yang bikin dia makin naik. Dan boom, Semesta ngasih kunci penthouse. Tapi jujur aja, Semesta bantu sih ya. Tapi yang bener-bener bikin itu terjadi ya Eunwoo sendiri. Lewat kerja keras, keringat, dan mungkin toner 1 galon. Selain akting dan musik, dia juga jadi bintang iklan semuanya. Ayam goreng, soju, skincare, baju, semua udah pernah dia iklanin. Dia tuh definisi sibuk tapi tetap bersinar. Ngomong-ngomong soal netizen, komen-komennya juga lucu banget. Ada yang nulis, cash doang? Gue beli mie instan aja mikir 2 kali. Atau Eunwoo tinggal di penthouse, gue masih tinggal sama orang tua. Kocak sih, tapi dibalik itu semua ada rasa kagum. Karena ini bukan soal duit doang, tapi soal cara dia ngebangun semuanya dengan elegan, kerja keras, dan senyum yang bisa bikin damai dunia. Terus dramanya belum selesai. Ternyata dia tinggal di kompleks apartemen yang sama kayak Bang Min-young. Iya, yang elegan itu. Di vlognya, Bang Min-young sempat nunjukin dalamnya. Ada meja marmer, sofa empuk, dan lampu yang cakep banget. Bayangin dia sama Eunwoo tinggal di tempat yang sama? Gila, ikonik banget. Udah kayak setting drama romcom deh. Harusnya sih ada plakat di gedung itu, serius. Tapi balik lagi ke inti cerita. Di balik kemewahan dan pameran kekayaan, dia tuh juga orangnya lembut banget dan super baik. Kayak, ini tuh nggak adil bisa sekeren dan sebaik itu dalam satu paket. Ingat waktu acara Seoul Festa 2022? PD Pyeonenji kerja bareng Eunwoo yang jadi MC di acara itu. Waktu itu Eunwoo lagi super sibuk, jadwal padat, capek, kurang tidur.
Tapi pas ketemu si PD, dia langsung senyum dan nyapa duluan. Siapa coba idol yang masih bisa nyapa duluan, padahal energinya tinggal sisa dikit? PD Pyeon bilang sendiri, kalau ada orang yang lagi segitu sibuknya, bisa nyapa aja udah luar biasa. Apalagi bisa sebaik itu. Dan bener banget sih. Terus ada momen yang bikin semua orang terharu. PD-nya ngasih tahu kalau acara live-nya diubah jadi tayangan rekaman. Terus Eunwoo langsung bilang dengan wajah sedih, serius? Padahal mama mau nonton live karena kangen. Terus dia bilang mau kabarin mamanya. Manis banget gak sih? Si PD sampai bilang, orang ini udah ikut lebih dari 100 acara tapi masih excited kayak pertama kali. Siapa yang masih bisa serendah hati itu? Dan makin bikin meleleh lagi pas rekamannya tiba-tiba hujan deres. Rambut, make up, kacau. Terus staff bilang, Eunwoo pakai payung aja ya, nanti pas kamera nyala tinggal dilepas. Tapi dia malah bilang, gak apa-apa, aku coba aja deh. Terus dia tetap lanjut rekaman sambil senyum, beresin semuanya dengan profesional. Habis itu dia ngadep ke PD dan bilang, terima kasih udah kerja keras. Si PD nutup artikelnya dengan bilang, kalau orang sekelas Cha Eunwoo aja bisa hidup dengan sopan dan semangat kayak gitu. Aku sendiri harus gimana? Ya udah, aku coba hidup sebaik mungkin juga deh. Relate banget kan? Jangan lupakan juga teman mainnya di drama. Aktor Song Ji-woo dari Rookie Historian Kue Dong sama Im Se-mi dari True Beauty sempat mampir ke SBS Power FM di acaranya Park Ka-son buat promosiin film mereka Awake. Tapi di tengah-tengah ngobrolin film, tebak siapa yang keinget? Yup, Cha Eunwoo. Song Ji-woo bilang, iya sih, Eunwoo emang ganteng banget, tapi hatinya lebih indah lagi. Itu nggak kelihatan dari luar. Terus Im Se-mi langsung nambahin, iya, karena mukanya seganteng itu, orang kadang nggak sadar dia tuh baik banget. Bayangin, seganteng itu sampai kebaikannya ketutupan visualnya. Gimana tuh rasanya? Dan tunggu, ada lagi. Ternyata waktu acara K-World Festa, beberapa staf panggung juga langsung jatuh hati sama Eunwoo. Bukan cuma karena visual, tapi karena sikapnya juga. Padahal waktu itu dia lagi nggak enak badan dan sampai mimisan. Ya, mimisan beneran. Tapi bukannya minta istirahat, dia malah ngadep ke staf dan bilang makasih udah kerja keras. Terus nunduk sampai 90 derajat. Bayangin, udah mimisan masih sempat nunduk. Siapa coba yang kayak gitu? Orang-orang yang pernah kerja bareng dia semuanya bilang hal yang sama. Sopan, rendah hati, dan tulus banget. Ganteng sih banyak, tapi yang kayak pangeran di balik layar juga. Langka. Jadi ya, waktu kita semua sibuk ngehalu soal rahangnya, Eunwoo tuh diem-diem lagi jadi manusia paling baik sejagat. Jadi ya, Penthouse-nya emang headline. Tapi cerita sebenarnya tentang seseorang yang berani bermimpi, kerja keras, dan tetap hangat sama orang lain. Perjalanan Eunwoo itu bukan cuma buat dikagumi, tapi bikin kita pengen jadi lebih baik juga. Ceritanya tuh kayak selimut nyaman sekaligus alarm pagi. Ngasih tahu kalau kita bisa menggapai bintang tanpa harus berubah jadi orang lain. Buat fans yang ngikutin, ini bukan soal beli barang mahal, tapi soal harapan. Kayak, kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Entah mimpimu itu apartemen, proyek impian, atau hidup yang lebih bahagia. Perjalananmu ngasih dorongan kecil buat terus jalan. Dan ketawa juga di tengah hujan. Dan kita juga belajar sesuatu. Kalau sukses itu nggak harus dingin dan jauh. Bisa lembut, bisa baik, bisa lucu, bisa penuh hati. Eunwoo nunjukin kalau kamu bisa jadi karakter utama dalam hidupmu sendiri tanpa harus injak orang lain, dan tetap menang. Setiap perubahan jadwal live, setiap momen payung, setiap pujian tulus di balik layar, semua itu nunjukin kalau dia bersinar, bukan cuma di atas panggung, tapi juga di keseharian yang sederhana. Pas internet masih rame ngomong ini, hal yang paling sering disebutin bukan duitnya, tapi dia, orangnya. Cara dia bersikap, cara dia tetap membumi meski udah berdiri di balkon penthouse. Komentar-komentarnya isinya kayak, dia bukti kalau cowok baik bisa menang, dan dia nggak berubah, masih raja rendah hati yang kita cinta. Dan di momen itu, kita bukan cuma jadi fans, tapi saksi bangga dari orang yang sukses tanpa ninggalin hatinya. Jadi kalau nanti lihat nama Eunwoo trending, atau nemu foto penthouse-nya yang super mewah, ingat aja, itu bukan cuma soal properti mahal, tapi simbol harapan, impian yang jadi nyata. Jadi diri sendiri meski dunia udah naruh kamu di atas panggung tertinggi. Oke deh, segitu dulu cerita panjang kita hari ini. Semoga kamu senikmat itu juga dengerinnya kayak aku waktu nyeritain. Gimana menurut kamu? Cerita ini bikin kamu pengen mimpi lebih tinggi gak? Yuk ngobrol di kolom komentar. Aku selalu senang baca pendapat kalian.
Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang butuh semangat dan ketawa bareng. Sampai jumpa, dan see you di cerita berikutnya.